kabupaten baru ya. Iya. Kalau bupati ya mana keras. S1 di PAI 3, terus ulang di MTS Muhammadiyah Darussalam. S1-nya dari PAI 3. Udah kalau kamu bilang betah di Unika. Nggak diakui, nggak boleh. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fansiri Nabi, alamat dari Kecamatan Cilawu, perbatasan antara Garut dan Tasikmalaya. Tempat tugas di SMK Negeri 10 Garut, kebetulan berdekatan sekali dengan rumah. Dan asal S1-nya dari PAI PPIK Unika. Darul PPIK Unika. Unika awal dari Unika. Dari Unika. Alamat di sini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Diki Alam Darussalam. Kemudian asal pendidikan S1-nya STKIP Garut, jurusan pendidikan matematika. Kemudian kesibukan saat ini mengajar di MA Aulia Darussalam. Dari matematika ke PAI. Asalnya dari Pak Enjeng. Pak ini ya, oh iya Pak ini. Tersesat di matematika. Luar biasa. Tidak ada yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, asal saya dari Magelang, Jawa Tengah. S1 saya di UIN Salatiga, Jawa Tengah. Kemudian sekarang jurusan komunikasi penyiaran Islam. Fakultas dakwah. Hafizah. Amin. Kemudian sekarang bekerja di SMP Dewasana di Cipanas. Wah. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun mah abdi Dewi Wardaya. S1-nya di SDAI Al-Musaddiyah Garut. Terus abdi kalau ulang di SMK Ciledug Al-Musaddiyah. Sudah rapi kan? 1 tahun ini Pak. Sudah bisa bahasa Sunda? Kembalikan harus tersilai ke adik. Ya harus bisa nanti bahasa Sunda ya. Iya Pak, benar Pak. Nanti dalam kuliah itu banyak mendengar bahasa Sunda. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, dari dulu sampai sekarang nama saya Hamida. Kalau di yang suka sholat pasti disebut terus. Kalau ngajar 2 kilo dari rumah di SDN 2 Sadang, Kecamatan Sucinaraja sebagai guru PAI. Kalau S1-nya dari SDAI Al-Musdaliyah Cimahi. Ya. Habibah tahu artinya? Perempuan yang tercinta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Fatimah Pak. Kebetulan S1 MPI di Islam Tasikmalaya. Kemudian sekarang mengajar di SMP Boarding Surabaya Harapan. Ramani. Boarding school. Boarding. Ya. Nama Ronald Sudarsono, asalnya dari Sisurupan. S1-nya di UIN Jogja, kemudian sekarang ngajarnya di MA Pesistargo. S1 Jogja itu apa? Jurusan apa? Ilmu Quran dan Tafsir. Dari Prancis. IAT. Jurusan Dari Prancis. biasanya hafid Quran. Hafid ya? Hafizah. Dari
Ya, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Fikri Fauzi Lutfi. S1-nya Sarang Mahendra Mahendra sama di Siliwangi. Ini ngawulan di SMA di Luar Garut. Ya. Nama saya Asep S1-nya dari kuliah Pendidikan Fakultas Karya PAI. Terus asal dari Kecamatan Resmi. Sekarang pesantren dari pesantren pesantren mana ya? Atakwin di Atakwin di Resmi. Banyuresmi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Maulani. Asal saya dari Samarang. Dulu lulusan S1-nya dari STI Siliwangi, Pendidikan Agama Islam. Yang sekarang saya mengajar di MA Arafah Indonesia. Arafah Indonesia. Ini Arafah di Mekah ya. Tapi cerita silakan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yoga Nugraha. S1 saya di PAI Unika. Alamat Cicalengka Bandung. Mengajar di SMK Sunan Sarapan Jakarta Barat. Jakarta Barat. Cek Pak. Kedua asing. Ya. Nak dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami Ilham Burhanuddin Dan sangaan. S1 di PPIK Tangga, tugas di SMP 1 LS, tinggal di Banyuresmi. Single Pak. Nama saya Muhammad Lutfi Firdaus, asal dari Sukabumi dan sekarang mengajar di SDIP Atmalia Sukabumi dan sedang melamar menjadi KPPS. PAI Unika. Masih musim KPPS masih. Mudah-mudahan terakhir hari ini Pak. Mau melamar juga sama putrinya Bapak Anu. Ya. Gaji saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Radi Burgianto, aslinya dari Kalembong. Saat ini bertugas di Samarang di SD 2 Surakarya. Kuliahnya dulu di Universitas Balai Bandung. Tapi asli Sunda. Asli Sunda. Jadi Muldianto ya. Muldianta. Muldianta. Sunda mata. Atau Suranta. Baik. Kalau saya perlu mengenalkan nggak? Dari saya nama Pokok Bulgodir ya. Kelahiran Garut juga. Saya di Cilawu ya, daerah Bunjul ya sebetulnya. Raya. Nah, dan saya tugas di Bandung sebagai pengajar di Pascasarjana UIN Bandung. Kemudian sebetulnya saya sudah lama juga mengajar di Unika, ya, sudah sejak tahun berapa lah gitu ya. Sekarang bersama dengan Pak Azudin berdua mengajar strategi pembelajaran agama Islam. Ya. Asal pendidikan perlu. Saya dibesarkan di dunia pendidikan mulai begitu keluar SD langsung masuk PGA 4 tahun dan PGA 6 tahun, artinya itu sudah disiapkan untuk guru sejak kecil ya, jadi guru gitu. Kemudian masuk fakultas Tarbiyah dan keguruan jurusan pendidikan bahasa Arab, kemudian S2-nya kajian Islam di Ciputat, di UIN Ciputat, dulu IAIN masih. Kemudian S3-nya juga kajian Islam di Ciputat, ya, di UIN Sunan Gunung. Saya kerja itu Bos. Kemudian apa lagi? Sudah ya. Saya besar di lingkungan pendidikan, termasuk di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Bandung. Yang sekarang dekannya adalah dari sini ya, Pak Akhri. Luar biasa ya.
tentang pendidikan. Jadi nanti kita akan membicarakan banyak masalah-masalah yang berkait dengan bagaimana strategi pendidikan atau pembelajaran agama Islam. Nah, sebelum ke situ ada silabus yang harus kita kuasai. Ini sudah ada grup WA-nya belum? Oh, kalau kelas ada sih. Sudah ya. Nanti ada khusus maka grup WA buat lagi. Nomor berapa? Ya boleh. Nomor saya adalah 081 2211 4137. 081 2211 4137. Nah, nanti saya diundang masuk grup WA. Nanti akan dibagikan. Ini nggak usah di profil atau gini, dibagikan aja melalui grup ya. RPS. Nah, jadi ya, sekarang musim CP itu capaian pembelajaran. Kalau dulu zaman kurkilas apa istilahnya? Tujuan. Tujuan ya. CP itu capaian pembelajaran yang ingin dicapai selama kita perkuliahan, dan nanti dipelajari aja, memiliki pemikiran logis, mampu melakukan validasi akademik dan lainnya dibaca aja lah ya. Kemudian ada 8 CP. CP mata kuliah mampu merumuskan strategi pembelajaran agama Islam dan menguasai konsep dan teori serta implementasinya berkaitan dengan strategi pembelajaran agama Islam di berbagai lingkungan dan strata lembaga pendidikan, serta mampu mengevaluasi kelemahan penerapan strategi pembelajaran agama Islam dan dapat memberikan solusi alternatif berdasarkan teori yang dikuasai. Jadi kita ini berbeda dengan jurusan S2 PAI ya. Tapi ini adalah magister manajemen pendidikan. Jadi nanti arah strategi pembelajarannya dikaitkan dengan bagaimana kita menyusun dan merumuskan strategi pembelajaran agama Islam itu bukan dalam proses tatap muka pembelajaran. Sekarang di tatap muka pembelajaran itu ada PJPL, PML gitu ya, itu harus dikuasai, tapi itu tidak akan kita diskusikan lebih detail karena itu terkait dengan profesi guru. Kalau Anda atau ibu dan bapak-bapak sekalian akan disiapkan menjadi manajer pendidikan. Jadi kepala sekolah lah minimal ya, atau dinas pendidikan, gitu ya, atau apa lagi, menteri pendidikan. Jadi nanti akan membicarakan strategi pendidikan secara lebih luas, bukan hanya terkait tatap muka pembelajaran di dalam kelas. Jadi bagaimana PAI ini menjadi bagian penting dari strateginya seperti apa dalam mencapai SKL. SKL itu apa? Standar kompetensi lulusan. Itu harus melotot betul ya, standar kompetensi lulusan dan profil pelajar Pancasila itu juga sudah harus melotot. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin itu ada beberapa poin, itu harus melotot juga gitu ya. Dan itu bagaimana strateginya, itu tanggung jawab ibu dan bapak sebagai kepala atau sebagai orang yang memilih pendidikan. Nah, termasuk memilih guru, gitu ya. Jadi cakupannya lebih luas. Nah, deskripsi singkat mata kuliah ini mempelajari tentang pendekatan, strategi, model dan metode pembelajaran. Metode ada juga metodenya, khusus dalam pendidikan agama Islam di berbagai lingkungan dan institusi pendidikan. Nah, ini ada berapa orang kita? 20 orang ya. Nah, baik. Kita sebetulnya kalau 20 orang itu, kalau di Pasca itu pertemuannya harus 20 kali. Karena setiap mahasiswa mempresentasikan satu topik, satu tema. Tapi karena kita dibatasi jumlah pertemuan hanya 14 kali karena 2 itu UPS dan UAS.
Jadi kita akan memadatkan waktu kita membahas topik-topik yang disusun oleh mahasiswa, tema-temanya akan diberikan nanti. Kemudian itu dalam satu minggu ada dua makalah yang presentasi. Nah, tema-temanya antara lain ya, pengertian, pendekatan, strategi dan model serta teknik pembelajaran, langkah-langkah perumusan strategi pembelajaran, teori-teori pembelajaran agama Islam, esensi pembelajaran esensi pembelajaran dalam agama Islam, penyusunan strategi pembelajaran di lingkungan keluarga, karena ini semua mencakup 3 lingkungan pendidikan ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, atau disebut dengan istilah informal, formal dan non formal. Kemudian kita harus mampu merumuskan bagaimana strategi pendidikan agama Islam di setiap lembaga. Kemudian ya sudah lah ini ya tentang tema-temanya sekarang. Jadi nanti akan disusun berdasarkan ini 20 orang akan membahas tentang ini di sini 16 sebetulnya ya. Tapi gini, level pendidikan sekolah umpamanya di MI dan di SD itu mesti berbeda. Itu boleh berdua, boleh buat mahasiswa. Kemudian di SMP dan di Sanawiyah juga berbeda ya. Ada yang membahas tentang strategi pendidikan agama Islam di SMP dan ada yang membahas tentang strategi pendidikan agama Islam di Sanawiyah. Kemudian di SMP Aliyah di Bali. Tambah lagi di SMK. Kemudian tadi ada yang dari SMK. Strategi pembelajaran agama Islam di SMK mana? Tulis gitu ya, diskusikan. Kemudian ini kalau bisa memang sampai pada strategi pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Tapi kalau susah terlalu berat, nggak usah kan. Tapi dihabiskan semua dapat tema masing-masing meneliti atau menulis strategi pembelajaran agama Islam minimal di lembaganya masing-masing. Ya, gitu ya, di lembaga yang sesuai. Nah, lembaga yang sesuai itu nanti ada berapa? Yang SMP, yang sana, pokoknya itu nanti dihabiskan ya, semua dapat gitu. Oke. Nanti pembagian siapa posnya? Oke. Nanti dibagi semua dapat tema, kemudian menyusun makalah. Mulai minggu depan sudah presentasi. Gitu ya. Tapi yang minggu depan tidak usah ke lapangan ini model mini riset penelitian kecil. Boleh Ibu dan Bapak melakukan wawancara tentang strategi pembelajaran agama Islam di mana, gitu ya, umumnya di SMK. Itu lihat SKL-nya, kemudian tanya guru bidang atau kepala bidang, wakil kepala bidang kurikulum, bagaimana strategi yang Ibu dan yang Bapak lakukan di sekolah ini. Kemudian tanya juga gurunya, kemudian tanya juga ke wakil kepala bagian kesiswaan, ekstrakurikulernya seperti apa, gitu ya. Nah, nanti disusun dalam suatu makalah. Makalahnya minimal terdiri dari 4 poin, minimal ya, 4 poin aja, 4 poin makalah. Pertama tentang tujuan, kemudian program atau rencana, kemudian ini 2, ini 3 pelaksanaan, kemudian yang 4-nya evaluasi. Minimal meliputi ini. Jadi makalah yang dibuat itu terdiri dari tujuan pembelajaran PAI agama Islam itu di sekolah atau di lingkungan keluarga atau di
lingkungan masyarakat atau kursus ya, boleh juga sebetulnya. Itu seperti apa? Termasuk di pesantren, tanya juga. Kemudian programnya seperti apa? Pelaksanaannya. Nah ini nanti dipelaksanakan terdiri dari faktor pendukung, faktor penghambat, ya kan? Programnya apa saja atau pelaksanaannya seperti apa? Dan nanti evaluasinya yang dilakukan seperti apa untuk mencapai tujuan ini. Tapi yang paling penting, yang menjadi core Ibu dan Bapak, evaluasi ini dievaluasi apakah tujuan ya akan tercapai dengan program, akan tercapai dengan pelaksanaan. Jadi kalau tujuannya seperti itu, kemudian programnya bagaimana dan pelaksanaannya bagaimana, apakah mungkin tercapai atau tidak tercapai dalam tempo. SKL itu kan standar kompetensi lulusan. Jadi kalau SMP 3 tahun, kalau SD 6 tahun, SMK 3 tahun. Pokoknya di program SKL itu siswa menguasai atau siswa bertakwa, berakhlak dan biasanya beriman dan bertakwa. Nah itu harus turun pada indikator lulusan, indikator kompetensi lulusan itu, takwanya itu seperti apa. Kemudian programnya yang dibuat seperti apa. Ini kan lucunya. Nah, ini nanti akan dibuat per orang menjadi makalah. Baik. Masih tentang perkuliahan tidak? Ini sudah ada di grup. Grupnya sudah ada? Belum ya? Nanti dibikin lah. Oke. Nah, sekarang ke sistem perkuliahan. Jadi kalau berdua itu saya dengan Pak Tajudin, itu waktunya akan dibagi dua. Saya sampai ujian tengah semester, itu tanggung jawab saya. Kemudian Pak Tajudin melanjutkan dari tengah semester, dari UTS sampai UAS, termasuk membuat soal UAS. Kalau yang membuat soal UTS saya, gitu ya. Nah, perkuliahannya akan dilaksanakan. Kalau saya tuh kebetulan, jadi mohon maaf bukan kebetulan ya, ke Garutnya itu 2 minggu sekali. Jadi nanti minggu depan mau ya, tidak ada saya, tapi tetap direkam, kemudian presentasi, diskusi, dan itu saya nanti dilapori hasil berita, dibikinkan berita acara diskusinya. Siapa yang menjadikan makalah, kemudian siapa yang menjadi moderator, dan siapa yang bertanya dan jawabannya. Selain nanti foto-fotonya jadi direkam. Minggu depannya akan juga presentasi, tapi sekaligus membahas tentang apa yang masih menjadi keraguan atau ketidakjelasan di pertemuan yang tidak gitu deh. Nggak apa-apa? Ya, mohon maaf lah. Nah, oke. Ini nanti dikopi atau dikirim. Sudahlah, saya kira itu yang perlu disampaikan mengenai silabus dan kontrak kuliah atau sistem kuliah kita. Jadi kuliahnya seminar, jadi nggak berbeda dengan di S1 diceramahi dan bukan gitu. Ini mencari sendiri, merumuskan sendiri, nanti didiskusikan dengan teman hasil penelitian kita, mini riset kita atau makalah kita, kemudian ada sumbangan dari pemikiran dari kawan-kawan, atau ada pertanyaan yang sebetulnya belum terpikirkan oleh kita sehingga menjadi sempurna pemahaman kita tentang strategi pembelajaran. Oke, ada pertanyaan dulu? Silabus? Silabus dan kontrak kuliah. Kalau enggak kita lanjutkan. Nah, cukup atau paham? Ya, Isra. Tadi kan ada 16 poin menurut saya. Iya, materi yang dibahas. Tambah 2. SDM bisa
SDMI, SDMI bisa, RATK, MTS, MA, SMP bisa. Jadi dua, bukan bisa. Jadi dua. Dua terpisah. Ini dua, ya kan? MA dengan SMA dan SMA Itu juga, kan gitu ya? sudah beda Jadi poin. berapa? Itu sudah beda poin di sana. Sudah ada. Kalau RATK itu dipisah, RATK bisa juga. berarti jadi 18 18 kurang 2. kurang 2. Oke. Pesantren. Pesantren Sana kan udah dapat di atas. Nah, oh ini SMP, SMA, SMA. Sudah dipisah, Pak. Sudah kan ada pesantren. Udah bisa ya? 18. 18 Jadi ya, baru hanya 18. tambah 2. 18. 18 TK SD. Berarti ada dua yang tidak. Ada dua yang tidak dapat. Jadi dua itu boleh sama judulnya, tapi lokasinya beda. Oke, ya. Jadi boleh. Startnya dari 15 sampai 16 tuh enggak. Karena Itu kan sedang. perguruan tinggi. Oh iya. Kan kalau Berarti perguruan 17. tinggi tidak ya Pak? Iya. Perguruan tinggi di Kalau ada yang lembaga mau masing-masing. boleh. Di mana? Di Uniga, di Staida, di mana lagi? Nah, 16 lebih baik tidak bisa. ya. Haji. Cukup atau kurang? Cukup ya, cukup ya. Nanti dibagikan oleh Osman. Di daftar. Apalagi yang mau ditanyakan? Penyusunan makalahnya ini isinya aja. Tapi nanti latar belakang begini. Anda boleh juga menjelaskan tentang sekolah yang kita teliti, cerita tentang pengenalan tempat kita melakukan penelitian atau mini riset. Jadi nanti dijelaskan dulu semuanya siapa pendirinya, gagasan utamanya itu seperti apa, kemudian para jumlah siswanya, jumlah gurunya, atau termasuk fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan tersebut. Itu kan sebelum membahas tentang ini tujuan ini kan dilahirkan dari isi, kan gitu ya. Oke, kita langsung ke materi kuliah, materi pengantar dulu. Jadi setiap sekolah, setiap lembaga, setiap institusi, atau termasuk setiap keluarga. Ini nanti di keluarga boleh diteliti dari keluarga yang lengkap, keluarga yang tidak lengkap, single parent namanya, atau terserah. Tapi intinya kita harus bisa merumuskan bagaimana strategi pendidikan di lingkungan keluarga. Gitu ya? Anda mau ngambil contoh mana? Silakan aja. Termasuk keluarga kiai atau keluarga guru, boleh diteliti. Karena kita ingin mengambil ilmunya, diwawancarai. Bagaimana strategi pembelajarannya? Bagaimana mengatur, merencanakannya? Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Termasuk di dalam sebuah keluarga itu nanti bagaimana pengaturan waktunya? Oh ya kan gitu ya, pengaturan termasuk di lembaga pendidikan juga pengaturan waktu, seterusnya di pelaksanaan. Di lingkungan masyarakat itu maksudnya adalah di lembaga-lembaga khusus non formal lingkungan pendidikan. Ada lembaga khususnya di Garut? Nggak ada. Ada ya, tapi itu lebih kepada keahlian. Lebih kepada apa? Ini ada tentang lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Wah, ya. MD bisa masuk Pak. Ya, jadi gini ya, ada majelis taklim. Iya, bisa. Nah, majelis taklim itu mengajarkan pendidikan agama Islam. Ya kan gitu. Karena majelis taklim yang terkenal kan gitu. Kalau di Bandung itu ada majelis taklim Agim. Darut Tauhid, ya kan gitu ya. Nah, kalau di Garut ada kan? Al-Hidayah banyak Pak. Hah? Ada Al-Hidayah. Al-Hidayah. Nah, strategi pendidikan agama Islam di Majelis Taklim Al-Hidayah Garut, gitu ya judul makalahnya. Nanti ditulis, diwawancara dulu kan, karena kita tidak tahu tujuannya seperti apa, kemudian programnya seperti apa, pelaksanaannya dilihat, beberapa kali lah ikut pengajian, kemudian dievaluasi, gitu ya. Mudah kan? Atau susah? Terbayang kan? Oh, sebentar Pak. Ya.
dari yang 15 saja ya Pak ya, karena perguruan tinggi tidak kami hanya ada waktu untuk kuliah saja di sini. Ya. Ada yang 15, sedangkan dengan TK ya Pak, kemudian SD, MI dan SMK berarti 18 ya Pak. 18 itu kita bagi menjadi 20 orang. Ya. Gitu Pak. Jadi ada 2 materi yang oleh 2 orang. Tapi beda lokasi. Iya, 2 materi yang oleh 2 orang. Itu menjadi tugas berarti individu. Tugas individual Dari masing-masing. nomor 1 sampai 16 tambah yang 3 itu. Ya. Individu. Betul. Prosedurnya yang tadi gitu Pak. Ya. Satu tentang profil yang kita akan amati dalam betul. ini research, kemudian isinya ini Ya. tujuan, program, pelaksanaan dan evaluasi, gitu Pak. Ya. Eh, Ya ini minimal. Tapi ada tambahannya mau boleh yang kedua dikembangkan boleh. ya. galeri foto. Iya. Dari fotonya, mau bukti wawancaranya boleh lah itu ya tambahan. Kemudian apa lagi? Iya. Terus? Nanti untuk presentasinya, Ya. nah satu orang Pertemuan 2 orang. Karena kita hanya punya 14 Pertemuan. pertemuan, Iya. malah sekarang sudah dikurangi menjadi hanya 13 lagi. pertemuan. Jadi yang 20 orang akan presentasi dalam 13 sesi. 13 sesi. Berarti ada 1 atau berapa dan 1 ya? 13 sesi. Ada berapa sesi yang 2 orang? Oke. Jadi yang ringan-ringan boleh 5 sesi ada 2. 5 sesi ada 2 orang, gitu ya. 5 sesi ada terdiri dari 2 presenter pemahaman. Nah, karena tadi Bapak bilang ada yang menjadi moderator, itu minta dari kelompok yang lain. Betul dari yang lain. Hanya yang intinya, yang presentasinya ya yang Ya. Moderatornya ditunjuk oleh teman yang Kosma itu mas tiap pertemuan. dan bergiliran. karena setiap pertemuan Jangan terus kosma ya. Nanti yang pindahnya kosmanya. Jadi semua diusahakan dapat giliran, untuk menjadi moderator. dan begitu. Oke. Jelas nih. Insya Allah. Oke. Kalau sudah jelas, kita akan mengingat pada pemahaman kita tentang strategi itu, ya. Ya, Sapali. Nanti juga 20. Ya, konsep dan strategi pembelajaran akuntan. Kita akan berkenalan sedikit ya, nanti banyaknya di perkuliahan atau di setelah presentasi sehingga kita lebih paham karena ini ceramah kalau yang tadi kan muncul dari kenyataan di lapangan dan dialami oleh mahasiswa. Nah, secara konsep kita akan memahami apa itu strategi pembelajaran. Ini biasanya strategi itu istilah strategi muncul di pembahasan militer biasanya. Siasat atau yang selama ini kita pahami apa pengertian strategi? Cara, apalagi? Metode, apalagi? Langkah, ya betul ya. Apalagi lah? Boleh semuanya betul ya. Jadi strategi itu, ini boleh dihapuskan? Boleh. Boleh Pak. Sejumlah, bukan pakai sejumlah ya, sejumlah langkah, ya, sejumlah langkah, sejumlah cara, sejumlah metode, pakai sejumlah, karena bukan hanya satu. Yang disusun, tentunya disusun, direncanakan, disusun. Nah, kalau pakai istilah manajemen itu perencanaan, pengorganisasian, kemudian apa lagi? Wah itu. Training organisasi. Nah itu kan tidak akan lepas dari situ sebetulnya. Yang disusun secara sistematis, boleh yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Jadi strategi ada karena kita ingin mencapai tujuan. Jadi ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, tujuan ini turun ke strategi lah.
Nah ini dari strategi ini turun ke teknik-teknik ya gitu ya biasanya. Jadi bagaimana Anda memenangkan perang dalam militer gitu kan? Strateginya seperti apa? Kan gitu ya. Maka teknik dan taktiknya itu bagaimana? Kan gitu ya. Jadi strategi meliputi nantinya di dalam dunia pendidikan metode pembelajarannya, kan gitu ya. Kemudian program apa lagi itu yang dalam pembelajaran. Tujuannya gini, tujuan ini akan berurut-urut dari tujuan nasional. Tujuan nasional pendidikan kita apa? Tujuan pendidikan nasional TPN. Apa itu? Ya, ini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan itu mencapai 10 kualitas peserta didik ya. Jadi ada 10 yang ingin kita capai dan itu Anda perhatikan susunannya itu membentuk atau terwujudnya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tujuan PAI. Ya. Jadi ini beriman, bertakwa, gitu ya. Takwa, berakhlak mulia, akhlak mulia. Kemudian lagi mulia, ya. Apa lagi? Cerdas, kreatif, tanggung jawab. Itu tambahan sebetulnya. Jadi ini secara nasional kita pendidikan PAI ini adalah match karena ini menjadi core apa itu? Core bahasa Inggris. Inti, ya, menjadi inti. Nah sebetulnya semua penyelenggaraan pendidikan harus mengarah ke sini. Mau SMP, SMA, SMK atau MTS itu adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Dan itu harus dicapai melalui pendidikan agama Islam. Gitu. Bukan hanya tanggung jawab guru PAI, tapi semua penyelenggara pendidikan harus membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak. Gitu. Itu menjadi pokok. Nah tujuan pendidikan secara nasional ini turun ke dalam tujuan per institusional atau lembaga, gitu ya. Dari tujuan kelembagaan, semuanya SMP apa, turun lagi ke yang oleh guru dipegang menjadi tujuan apa itu? Tujuan pembelajaran. Yang sekarang istilahnya. Karena banyak ganti-ganti ya kurikulumnya. Kurikulum ada CP, ada dulu sebelumnya ada KD, kan gitu ya. Nah itu nggak usah kaget sebetulnya, hanya istilah-istilah aja. Tapi intinya sama, bahwa itu adalah tujuan, kan gitu ya. Tujuan yang ingin dicapai. Mau diistilahkan KD, mau diistilahkan CP sama, kan gitu ya. Kalau dulu TIK dan TIU pernah mengalami nggak? Tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional sama aja sebetulnya. Jadi menteri hanya membuat istilah-istilah aja. Ganti menteri bikin istilah baru lagi. Nah, yang korban kita di lapangan. Ngajar gitu aja, gitu ya. Nah, ini tujuan ini harus dicapai oleh strategi, kan gitu. Sejumlah langkah, metode, cara yang disusun untuk mencapai tujuan. Ini gitu ya? Terus gini, itu strategi. Di dalamnya ada metode ngajarnya, ada, gitu. Tapi hanya bagian kecil dari strategi, gitu ya. Ada ekstrakurikuler, ada bagian dari strategi. Untuk membentuk manusia yang beriman bertakwa, yang cirinya ada indikator-indikatornya kan. Kemudian dicapai melalui kegiatan
ekstrakurikuler ada, gitu ya. Jadi nanti di sekolah itu selain ada kurikulum apa? Ini kurikulum ini masuk dalam perencanaan, planning dan perencanaan. Nah, kurikulum tidak cukup dengan kurikulum aja. Kurikulum itu apa yang kita pahami? Ada co-kurikulum, ada intra-kurikulum, dan ada ekstra-kurikulum, dan ada hidden kurikulum. Gitu ya? Jadi nanti ini untuk mencapai tujuan pembelajaran atau SKL atau CP, ya, itu disusun sejumlah pelajaran, disusun sejumlah program, disusun sejumlah kegiatan, kan gitu ya. Yang itu namanya kurikulum. Kalau kurikulum yang kita pahami apa? Sesuatu yang harus Acuan pembelajaran. Acuan pembelajaran atau daftar mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh semua siswa dalam satu satuan pendidikan, kan gitu. Tapi untuk mencapai itu ada co-kurikuler, yang menyertai kurikulum, intra-kurikuler yang ada di dalam bagian dari tata usaha, ekstra-kurikulum ya tambahan sebenarnya ekstra kan. Hidden kurikulum itu kurikulum yang tersembunyi. Jadi nanti ya tidak diisikan. Nah, setiap lembaga atau yayasan yang mendirikan lembaga pendidikan itu mesti ada hidden kurikulumnya. Bagaimana maunya Persis mendirikan sekolah, Muhammadiyah mendirikan sekolah, itu ada hidden kurikulumnya supaya nanti mulanya ya paling tidak menjadi kader atau menjadi penanggung jawab organisasinya, kan gitu ya. Ada hidden kurikulumnya. Nah, tujuan tersembunyi, kan gitu. Ada hidden kurikulum. Ya belajarnya serius. Ada hidden kurikulum, ada agenda yang tersembunyi, kan gitu ya. Ada agenda tersembunyi. Setiap lembaga juga ada, gitu ya. Ada hidden. Nah ini kurikulum ini akan dicapai melalui strateginya, kan gitu ya. Strateginya apa, gitu ya. Langkah-langkahnya apa? Strategi ini terdiri dari sesuai kurikulumnya ke situ, programnya enggak, ya. Ada perencanaannya, ada program, ada langkah-langkah yang disusun itu. Langkah-langkahnya apa? Ingin menjadikan siswa bertakwa atau hafal Al-Quran atau bisa, itu langkah-langkah yang susunnya seperti apa? Kemudian kan itu perlu dilaksanakan. Pelaksanaannya seperti apa? Berapa kali? Siapa yang bertanggung jawab mengawasi dan bagaimana pembiayaan juga termasuk harusnya ya, pembiayaan pendidikan. Sehingga tidak nanti ini sebetulnya ideal tapi kurang bagus dari sisi pendanaan, ya, dananya kurang, kan gitu. Atau apalagi? Nah, setelah pelaksanaan kita evaluasi apakah tujuan yang nanti sudah dirinci di kurikulum dan ini harus jelas. Ini apa? Indikator apa? Jadi ukuran ciri. Apalagi indikator itu ciri memang tanda atau subbagian atau penjelasan atau ya penjelasan yang bisa ditangkap atau dievaluasi atau performanya. Jadi umpamanya gini, ciri dia itu bertakwa apa? Itu menjalankan perintah, menjalankan kewajiban sholat, itu indikatornya. Dan indikator ini akan menjadi hal yang bisa dievaluasi. Gitu ya. Karena tujuannya abstrak, beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu abstrak, maka harus diturunkan dalam bentuk konkret, yaitu yang bisa ditangkap oleh
guru dan oleh peneliti. Tidak, disebutnya indikator atau boleh kita sebut indikasinya apa bahwa dia bertakwa, bahwa dia berakhlak mulia, kan gitu? Ini indikasi. Nah, indikator-indikator inilah yang nanti akan menjadi ukuran kita apakah program yang kita rencanakan dan pelaksanaannya bisa memenuhi atau mencapai atau yang menghasilkan indikator dari keberhasilan. Jadi saya kira itu intinya. Oke, nah apa lagi sekarang? Nah, ini definisi strategi. Strategi is the direction and scope of organization over the long term with achieve advantage for the organization. Ini bahasa kita ini. Bahwa strategi adalah petunjuk arah atau sejumlah langkah-langkah yang mencakup pengorganisasian dalam jangka tertentu, dalam yang long term itu jangka panjang, dengan perolehan atau hasil yang diinginkan. Jadi gini, ini kan tujuan disusun sejumlah langkah untuk mencapai ini, gitu. Tapi itu berbentuk organisasi, dalam bentuk organisasi, pengorganisasian, bukan hanya langkah-langkah individual yang dilakukan oleh guru umumnya kan. Itu mungkin dia strategi belajar mengajar aja, strategi mengajar. Nah, ini pembelajaran, gitu. Jadi sejumlah langkah. Jadi boleh disebutkan strategi is the platform or frame that integrated in organizations major goal, policies, and action plan. Jadi meliputi tujuan, kebijakan program, dan aksi atau pelaksanaan. Kemudian kita lakukan, karena kita sedang kuliah, sedang pembelajaran, kita mengevaluasi, dan itu yang akan kita ini. Apakah ini strateginya tepat atau tidak tepat? Ini ya. Ibu dan bapak umpamanya gini, dalam menanamkan keimanan itu strategi atau metode atau cara yang perlu dilakukan apa? Menanamkan keimanan bahwa seorang itu harus memiliki keimanan. Langkah-langkahnya apa? Atau metodenya apa? Terbanyak kan? Dia harus istiqomah dalam keimanan. Tadi untuk menanamkan keimanan seperti apa ya? Ya, strategi umumnya itu ada 5. Ada 5. Tapi bagaimana pelaksanaan di lembaga pendidikan ini? Makanya gini, ada proses ketauladanan, pentauladanan. Jadi anak mau percontohan. Anak mau meniru orang yang beriman itu seperti apa? Itu harus dekat, harus terlihat oleh dia bahwa itulah prototipe yang harus diikuti atau sebenarnya keteladanan. Yang gitu ya. Yang kedua apa? Pembiasaan. Itu ada pembiasaan. Yang ketiga Perhatian. Perhatian gimana? Bilmulaha tuh. Perhatian termasuk di situ adalah pengkondisian. Dikondisikan. Pengkondisian. Yang keempatnya adalah penerapan aturan. Jadi harus ada aturannya. Nah, ini di lembaga-lembaga itu dilihat apakah siswa itu dibiasakan ada keteladanan dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah, wakasek, ada dari guru. Ini kenapa di lingkungan pesantren itu berhasil tentang penanaman akhlak mulia atau tentang ketauhidan ini, karena di situ kiai nongkrong ya, pukul 24 jam ada teladan, kan gitu ya? Ada pembiasaan sholat tahajud, ada
pengkondisian, jadi penciptaan situasi yang mendukung, gitu. Ada penerapan aturan, ada disiplin. Jadi kalau yang melanggar dikenakan hukuman sanksi, kalau yang mentaati diberikan reward, gitu ya. Oke, itu antara lain. Dilihat juga, itu apakah masuk ekstrakurikuler, intrakurikuler, atau hidden curriculum? Nanti dilihat ya nanti. Nah ini kenapa perlu strategi? Karena perubahan tidak dapat diperoleh atau tidak diperoleh dengan cepat. Jadi harus jelas langkah-langkahnya. Jadi selama 3 tahun akan diprogramkan seperti apa, kan gitu ya. Kemudian atau selama 6 tahun kalau di SD dan di MI. Kemudian berbagai perubahan memerlukan persiapan yang serius sebelum waktu perubahan datang. Jadi kita menyiapkan harus, ini kan strategi ini disusun untuk menyongsong generasi emas. Generasi emas tahun Indonesia emas itu berapa? 2045. 2045. Menyongsong Indonesia emas, ya kan? Nah harus disiapkan begitu Indonesia emas, tapi kita hanya bagian nontonnya aja, kan gitu ya. Peserta didik kita harus disiapkan sedemikian rupa. Ya, kenapa juga strategi? Karena masa depan akan berbeda dengan saat ini. Ini kan? Kita harus menghadirkan masa depan kepada peserta didik kita. Jadi itu harus pakai strategi. Lingkungan yang penuh ketidakpastian, kemudian sumber daya perlu dimanfaatkan secara optimal. Mungkin kita banyak sumber daya, tapi belum dimanfaatkan secara optimal, maka perlu strategi. Nah, ini nanti dikirim aja ke WA ya, supaya dipelajari di rumah. Nah, sekarang kita menginjak pada poin strategi pembelajaran. Pembelajaran itu yang sudah kita pahami, yang ada di benak ibu dan bapak apa? Pembelajaran. Proses pendidikan yang ya, gimana kan? Pembelajaran. Kita sedang melakukan pembelajaran. Apa yang diharapkan dalam pembelajaran? Ada perubahan. Ya, adanya yang paling penting itu adanya perubahan. Dalam 3 Disebut belajar apabila terjadi perubahan. Kalau tidak berubah, ibu dan bapak tidak belajar, kan gitu ya. Meskipun sudah terdaftar di S2, kan gitu ya. Belajar itu harus berubah. Berubah apa nih? 3 ranah. 3 ranah. Sebetulnya 4 kan? 4. Apa? Ranahnya apa? Kognitif. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari bersikap buruk menjadi bersikap baik, kemudian dari tidak bisa menjadi bisa, kemudian dari apa lagi? Dari tidak terbiasa menjadi terbiasa. Ya, itu paling tidak ada 4 ranah. Tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Istilahnya kalau dulu itu terkenalnya dengan taksonomi belum taksonomi belum. Apa ya? Yang pertama Pengetahuan, subjektif. Itu sebetulnya ada 4 kompetensi inti atau KI ya. Itu di sebelumnya ya. Jadi KI yang pertama apa? Kompetensi inti apa itu? Sosialnya apa? Spiritual. Spiritual. Itu tidak boleh. Jadi meningkatkan kompetensi spiritual, berubah secara spiritual, tingkat kesadaran keilahiannya. Itu pertama. Yang kedua, kompetensi sosial. Jadi kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Apa itu? Yang ketiga ya? Pengetahuan. Pengetahuan. Yang keempat? Keterampilan. Kan gitu.
Jadi itu kompetensi inti 1 dan 2 itu diperoleh melalui ini. Kalau pengetahuan dan keterampilannya mungkin nanti oleh bidang-bidang yang lain. Nah, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada 4 kompetensi. Ya, fungsi strateginya saya kira ya itu bagaimana kita memfasilitasi, merancang supaya tujuan itu tercapai dengan langkah-langkah yang kita susun ya. Oke. Baik, supaya tidak ini kita tanya jawab dulu lah. Silakan, ada pertanyaan supaya tidak ngantuk. Ya. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada yang ingin berpendapat atau silakan. Bu Haji. Ya. Jam rawan yang mengandung jam 11 kan? Oke, nyanyi dulu. Ya. Kasih legend. Tek duduk tem. Mantap. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berpendapat atau apapun, silakan. Pengalaman mau pengalaman gitu, silakan. Ya silakan. Posma kita ya. Ya, sebenarnya mungkin sangat sederhana Pak ya. Ya. Memperhatikan ini hasil dari beberapa masukan guru-guru kami, khususnya guru saya, bahwa ketika melihat dinamika pergantian kurikulum yang ada semenjak yang saya alami dulu ada KTSP dan yang lainnya sampai sekarang ada kurikulum merdeka, seolah-olah para asatidz atau para guru itu sekarang cenderung disibukkan dengan administrasi pembelajaran begitu. Nah, dengan tentu para pendiri kurikulum ini ingin lebih baik masa depan bangsa melalui para pendidik yang ada di kita. Tapi tak kalah berkualitasnya, ya guru-guru kita yang di atas ini, yang sekarang sudah mendahului kita, artinya yang sudah dikategorikan tua mungkin. Tapi begitu tawaduknya, santunnya, karena kita ini kan hasil atau buah dari mereka, hasil buah dari pendidikan mereka. Nah, hasil analisa yang Bapak lihat fenomena yang terjadi saat ini dengan munculnya kurikulum yang baru, perkembangan kurikulum yang baru itu, apakah ini menambah lebih baik, berakhlak, bermoral, berkualitas, atau bagaimana? Atau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Atau mungkin bisa dikategorikan 30 tahun yang lalu lah. Ya, semasa 30 tahun yang lalu, karena mungkin bisa diambil sampel, saya rasa sekarang bisa 38 tahun. Berarti di usia 30 tahun yang lalu bagaimana? Yang sekarang saya mungkin angkatan Bapak atau Prof, ya Prof sekarang bisa seperti ini kan hasil buah dari guru-guru kita di atas. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, absennya sambil berjalan ya. Nah, ini kan begini, menarik ini. Karena kita membicarakan tentang dunia pendidikan, ya, ini dulu kan. Kalau kita membicarakan dunia pendidikan, itu minimal meliputi 4 gitu ya. Dunia pendidikan ini. Nah, ada 4 pembicaraan atau 4 level pemikiran atau pembahasan. Jadi nanti kita akan membeda-bedakan. Oh, ini pembahasan level apa, gitu deh. Sehingga nanti akan menyadari namanya rumitnya di implementasi atau di pelaksanaan. Nah, yang pertama level filosofis. Level filosofis. Level filsafat pendidikan Islam, pendidikan. Jadi secara filosofis kita ini sudah sesuai dengan ya
pendidikan kita sudah sesuai arahnya. Bagaimana membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri, dan 10 kualitas. Itu masuk kepada level ada level filosofis sendiri. Kenapa kita mendirikan melakukan pendidikan itu? Karena sesuai dengan amanah para pendiri negara kita, bahwa sebetulnya kita bernegara itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita akan mendidik manusia yang seperti apa? Nah, ini level filosofis. Apakah manusia yang dalam bentuk ini kan ini sederhananya pendidikan itu memanusiakan manusia. Bagaimana memanusiakan manusia? Bukan bagaimana menjadikan manusia sebagai sumber daya. Bukan itu SDM. Maka istilah SDM ini adalah pembahasan tingkat filosofis yang keliru sebetulnya secara filosofis. Bahwa manusia adalah bukan sumber daya, tapi dia subjek, kan gitu ya, subjek. Gitu ya. Nah, ini kita dulu pernah rame-rame mendirikan SMK, ya, karena si menteri atau pengambil kebijakan berpandangan bahwa manusia Indonesia harus bermanfaat atau harus menjadi bagian dari proses industri dan menjadi buruh, ya, gitu. Nah, kita bukan itu. Kita harus menjadikan di pendidikan itu adalah menjadikan manusia sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai orang yang gitu. Itu pembicaraan begitu, itu di level filosofis, gitu ya. Dan itu akan turun pada level ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan sudah terkait dengan bagaimana ideal dan realitas. Kajian yang idealnya seperti apa, kemudian yang realitasnya bagaimana, itu lahir teori ilmu pendidikan. Dari teori-teori ilmu pendidikan ini nanti akan diambil teori-teori yang dianggap relevan dengan pandangan filosofis tentunya, dan bisa diimplementasikan dalam bentuk regulasi. Dari level regulasi kita turun pada level realitas, kan gitu ya? Gitu. Ini. Jadi ini gini. Level filosofis, level ilmu, level regulasi dan level kenyataan. Nah, di kita yang jadi persoalan, regulator pendidikan. Regulator itu pemerintah, regulasi itu undang-undang. Undang-undangnya semua sudah betul, sudah ideal, sudah bagus. Sisdiknas, kemudian apa lagi? Yang dalam bentuk regulasi, ya PP yang mengatur 8 standar. Yang ini sudah bagus sebenarnya, tapi kenyataannya gimana? Gitu. Nah, ini kita sedang membicarakan di realitas. Ini karena regulasi dengan realitas itu, regulasi itu aturan-aturan yang harus diimplementasikan dengan kenyataannya berbeda, ada kesenjangan. Dan ini menjadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Menteri Pendidikan. Nah, kalau Menteri Pendidikannya bukan, bayangkan aja, bukan dari atau orang yang memahami pendidikan, maka akan itu termasuk mengandalkan pemikiran yang dia sendiri tidak paham. Iya, itu Menteri Pendidikan satu-satunya yang tidak pernah berkunjung ke daerah, yang tidak pernah maka dia dengar ada gagasan baru, wah, ini sepertinya bagus untuk kebijakan pendidikan.
Padahal realitasnya seperti apa nggak paham, kan gitu ya. Jadi merdeka itu seperti apa kan gitu ya. Terjadi. Bukan hanya guru dosen aja bingung ya. Tapi ada positifnya dulu begini. Ada positifnya ya, namanya kurikulum merdeka. Dan ada yang disebut dengan apa istilahnya itu? Pengakuan terhadap pengalaman Kerja. yang sepuluh. Istilahnya apa? Rekognisi. Pengalaman lampau. RPR. Ada istilah RPR. Ini menarik nih. Kalau orang yang sudah punya pengalaman lama, itu nggak usah ikut pendidikan, langsung aja diberi gelar, namanya dia gelar MPD namanya kan. Kalau dia sudah mengurusi pesantren atau mengurusi, kan gitu. Itu sebetulnya ada nilai positifnya dari apa sih? Kurikulum merdeka itu ada. Sebab ada rekognisi pengalaman. Ibu dan bapak sudah mengajar 20 tahun kan, sudah. Nah, itu akan diakui kalau ibu dan bapak mendaftar ke lembaga ini. Mulai gini, masuk S2 MPI itu nggak usah kuliah karena sudah menjadi kepala sekolah selama 20 tahun. Jadi kan itu ada rekognisi pengalaman lampau kan gitu. Itu sebetulnya kelebihan apa? Kurikulum merdeka. Itu lumayan, itu kan ada. Wah, itu kiai itu nggak usah sekolah, itu dia dapat gelar doktor ya gitu. Ada bagusnya juga, tapi ya tadi namanya sebetulnya si Pak Nadiem itu karena dia ada tim ahli, tim. Jadi ingin guru justru tidak dibebani oleh Administrasi. Ya tidak, pesannya kan begitu. Tidak dibebani oleh, ya, tapi kenyataannya jauh beda. Kenyataannya aksi nyata membuat kita lebih repot. Aksi nyata ya. Yang didokumentasikan aksi nyata yang didokumentasikan. Dan itu disederhanakan maksudnya ya yang 10 kualitas menjadi, kalau program Pancasila itu menjadi berapa? Hanya 8 atau 6 ya? Hanya 6 aja. Jadi digabung, yang digabung itu beriman, bertakwa, berharap mulia, dia nomor 1 tetap. Tapi yang keduanya apa lagi? Apa? Kebinekaan itu kita kenapa itu ada kebinekaan? Karena kita dianggap rawan, nanti dianggap rawan. Kalau kita tidak menyadari kebinekaan atau istilahnya syarat suku, ras, agama itu di Indonesia cukup bervariasi, sehingga harus memiliki kesadaran kebinekaan, gitu ya. Sebetulnya sederhana, tapi diimplementasikan oleh guru. Guru itu karena namanya guru ini di RPL, sekarang istilahnya bukan RPL tapi modul gitu, harus dicantumkan profil pelajar Pancasila, dan itu harus dicapai dalam tatap muka. Kemudian harus ada evaluasinya, dan itu memusingkan guru karena tidak tahu begitu. Ini harus tercantum, harus memuat profil pelajar Pancasila, kemudian dalam pembelajaran harus dikaitkan juga dengan itu, dan dalam evaluasi harus dikaitkan, dan guru bingung. Oke? Itu sebetulnya yang mungkin banyak mendapatkan kritik. Tapi nggak usah khawatir, sebentar lagi Pak Nadiem akan terpilih dan nanti akan dapat program atau kurikulum baru. Berubah lagi. Tidak ada yang abadi. Jangan-jangan Bapak yang program RPL itu nanti akan berubah tidak Pak? Berubah. Yang untuk program khawatir Bapak belum juga kan sudah
terjegal dengan program baru. Ya, tapi ini sudah menjadi sistemnya, sudah menjadi sistem. Jadi nanti sudah menjadi aplikasi. Regulasinya sudah Ada regulasinya, ada sistemnya, dan sudah pakai. Aman. Malah Kementerian Agama baru mau menurunkan KMA-nya, Keputusan Menteri Agamanya tentang RVL ini. Jadi kiai belum bisa, karena itu kewenangan Menteri Agama gitu ya. Jadi baru mau mulai. Nah, jadi ini di realitas ini banyak termasuk di kita semuanya kan gini. Guru ini ingin disejahterakan, tapi untuk disejahterakan kan harus di-upgrade kemampuannya melalui yang Kompetensi. Ya, kompetensinya ada melalui PG, kan gitu. Tapi itu tidak sederhana kalau dalam bagaimana kan idealnya kita guru itu dapat kesejahteraan yang bagus ya, dibandingkan dengan Malaysia aja, guru kita paling rendah gitu ya. Apalagi dibandingkan dengan para koruptor ya, atau penambang timah, penambang apa? Nah, itu terlalu jauh. Padahal di Undang-Undang Dasar Negara kita itu anggaran pendidikan itu harus 20% dari seluruh APBN, termasuk di tingkat daerah 1 dan 2 itu harus 20% untuk kepentingan pendidikan. Besar apapun, pokoknya 20%-nya adalah pendidikan. Kan gitu. Tapi kenyataannya di aturannya sudah bagus, tapi di kenyataannya belum, kan gitu ya. Makanya kita ini bicaranya tentang kalau di sini mesti banyak masalah. Tapi kalau di regulasinya, saya kira termasuk gagasan-gagasan Pak Nadiem itu sebetulnya masih bisa ditolerir. Tapi dalam implementasinya memusingkan. Itu ada guru, ada sekolah apa? Penggerak. Gurunya namanya sekolah inti, kan gitu ya. Guru inti, guru penggerak gitu ya. Itu hanya ganti istilahnya ya, di pelaksananya begitu. Tapi di gagasannya bagus. Gagasannya itu artinya bukan bagus tuh. Ya rasional lah bisa dimengerti. Tapi implementasinya menghapus ujian nasional juga bagus. Atau masih ada ujian nasional? Tidak ada. Karena menurut teorinya memang yang mengevaluasi, yang berhak menilai dan sebagainya itu guru. Ujian nasional tidak masuk ilmu pendidikan, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena yang mendidik dan yang mengevaluasi berbeda. Ya. Nah, saya jadi lagi panen. Pada diri mau pensiun tenang ya. Mau permisi. Baik. Tapi ada beberapa gagasan, beberapa pembahasan yang perlu kita hayati, perlu kita amalkan, perlu kita terapkan. Makanya kalau dulu ada scientific approach di kurikulum Kurtilas, ya, pendekatan saintifik. Kalau sekarang programnya PBL dan PJBL. Apa intinya? Bagaimana mem-PJBL-kan pendidikan agama Islam? Gitu ya? Pusing guru, karena sintak yang yang harus dilaluinya atau dilakukannya tidak paham juga. Itu guru itu kadang-kadang pusing karena sebetulnya kepusingannya tidak paham aja. PBL apa PBL? PBL, PJBL, kan gitu? Kalau dulu scientific approach, pendekatan saintifik.
perlihatkan, identifikasi, kenalkan, kemudian kalau yang saintifik gimana? Makanya masih ingat nggak? Mengamati, menanya, ya, kemudian mengkomunikasikan, mempresentasikan. Nah, itu sebetulnya semua ini perolehan bagaimana kita mengetahui. Sebetulnya kan tidak lepas dari 4 atau 3 lah ya. How to learn, how to do, how to be, yang gitu sebetulnya. Jadi mau dibagaimanakan itu masih sekitar itu. Prinsipnya kalau menguasai prinsipnya, mau diistilahkan apapun, silahkan aja, ya gitu. Makanya kan gini, tujuan pembelajaran mau diistilahkan TIK, kemudian apa? TIU, apa lagi? CP, apa lagi? TP, itu terserah. Bendanya, barangnya masih, tapi intinya semangatnya kita pahami. Gitu. Jadi nggak usah pusing dengan pergantian istilah, karena tugas menteri antara lain membuat istilah kan begitu sebetulnya. How to learn, bagaimana kita belajar, mengetahui, kan gitu. Itu sebetulnya ya mau cara saintifik, kan gitu. Atau mau cara apa lagi selain tadi. Kan gini semuanya, tahu nggak? Meja itu dilihat dulu, diamati, oh yang 4 persegi, yang lebar, diamati, kemudian dideskripsikan, kemudian dibuat istilahnya, kemudian didiskusikan. Oh yang begitu mah bukan meja, tapi apa namanya, kan gitu, semacam begitu. Itu hanya proses memperoleh atau menyimpan pengetahuan dalam diri kita, kan gitu, dalam diri anak. Dan pengetahuan itu nanti diklasifikasikan menjadi pengetahuan faktual, pengetahuan apa lagi? Apa? Pengetahuan faktual, pengetahuan prosedural, pengetahuan apa? Masih ingat kan? Pengetahuan faktual, pengetahuan prosedural, pengetahuan konsepsional, dan pengetahuan metakognitif. Ya gitu. Itu tidak akan lepas dari itu semuanya. Jadi kita sedang mengajarkan pengetahuan faktual atau pengetahuan konsepsional atau pengetahuan prosedural. Itu sebetulnya sederhana. Apakah mau pakai PBL, PJBL atau yang saintifik? Atau yang lebih mudah itu kita ceramahkan aja gitu. Tapi si anak dianggap pasti. Maka sekarang ini prinsipnya kan harus diperoleh oleh anak, oleh mahasiswa. Mahasiswanya harus asli, kan gitu. Enggak, memang mereka disuruh meneliti dulu, disuruh wawancara. Kan itu sebetulnya langkah-langkah yang ada dalam ini MPR, kan? Disuruh presentasi, kan gitu. Jangan, sehingga pengetahuannya langsung lebih menyerap, lebih dipahami, kan gitu sebetulnya. Kalau hanya diceramahi, ya mungkin mirip dengan Jibring Baro. Jibring Baro itu apa? Ngaji ngabring, bubar. Jibring Baro. Iya, itu di Masjid Taklim itu kan rata-rata Jibring Baro. Yang ingat hanya guyonannya kiai, jerapah gitu. Materinya lupa, kan gitu. Jangankan diamalkan. 10 menit setelah keluar dari pengajian lupa semua, kan begitu. Nah itu tidak boleh terjadi seperti itu. Tidak boleh terjadi lagi di dunia pendidikan seperti Jibring. Kan kita harus, makanya berpusat kepada peserta didik. Nah kita sudah melaksanakannya, berpusat kepada peserta. Mahasiswa melakukan penelitian, presentasi, kan itu sudah berpusat, kan gitu ya. Kemudian mengembangkan kreativitas, jadi diberi kebebasan.
menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, santai aja. Pokoknya nanti ditanya oleh teman-temannya boleh berkeringat, tapi kan tenang aja kan gitu ya. Berbuat dan nilai dan itu kegiatan pembelajarannya yang ini. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang didiskusikan lagi, silakan. Ini Pak, kan sekarang teh ada kurikulum merdeka. Ya. Merdeka dengan jalan tadi ada Enggak Pak, ini minta masukan begitu. Ya. Karena kenapa? Kalau setiap pelajaran pengujian STS, PAS itu kita disibukkan dengan harus P5-nya, jadi anak teh pentas dan lain sebagainya itu buat dimasukkan ke rapor. Itu tuh kan jangan kalau ada dukungan dari guru nggak apa-apa, tapi yang bergerak itu aja. Kadang-kadang kita disibukkan dengan program-program yang kita juga belum paham semua apa P5 kebinekaan. Kadang-kadang anak ngambil ini P5, ini misalnya tentang kearifan lokal. Kadang-kadang susah Pak menilainya gimana. Jadi yang memilih nilainya anak-anak begini gimana gitu. Ya. Baik. Jadi oke, kita merasa susah. Karena kita tidak tahu aja lupa. Kalau sudah paham, mudah kan gitu ya sebetulnya. Termasuk kurikulum merdeka yang seperti rumit gitu. Kalau sudah mengerti, oh ini maksudnya ini, tenang aja, tenang bukan tenang itu. Maksudnya biasa aja, nggak terlalu. Nah karena kita tidak paham, jadi kita menganggap rumit atau tidak mengetahuinya dengan baik. Termasuk strategi pendidikan agama Islam juga sebetulnya bukan hal-hal yang ini yang aneh-aneh kan, karena kita tidak paham aja. Jadi rumit sepertinya kesannya kan daripada ketidakpahamannya masalah juga ya Pak. Iya. Ya, jadi ketidakpahamannya Masalah Pak. masalah. Kenapa Pak masalah? Tidak paham. Karena masih dipaksa untuk mendapat soal Ya. yang harus sama. Ya. Ketika ada semester tulis. Ya, kenapa ketidakpahamannya bersifat masalah? Kepentingan politik. Kepentingan politik. Tapi kalau yang Bekasi mah kurikulum yang dulu sih Pak, ke SD, ke SMP, ada SD yang dulu, bukan yang sekarang. Jadi bukunya bagus yang dulu Pak. Ya. Ya nanti kita dari menteri atau wamen lah. Amin. Status boleh. Ya, baik. Ini itu apa? Kurikulum Tingkat kita sekolah. Dan yang merumuskannya adalah dan lokal. Ya, Kan gitu. jadi cuma sudah ini ya Pak umumnya. Jadi nanti gini, kenapa itu tidak dipahami? Karena itu buku biasa diwariskan. Tapi kalau kata SP kenapa dipahami? Karena itu bottom up. Ada top down dan bottom up, kan gitu ya. Kenapa kita tidak paham dan tidak mengerti, malah malas untuk memahami? Itu di drop dari Sentralisasi. sentralisasi. Tapi kalau kata SP dari bawah, yang penting ini standar nasional, standar pendidikan nasional, tingkat nasional, standarnya seperti ini. Kalau SD di Garut jangan terlalu jauh dengan SD di Papua mana kan gitu, bedanya. Standarnya Caristu, Caristu Pak. Ya bisa membaca, bisa mengambil lulus SD, ya, gitu. Dan silahkan bikin kurikulum sendiri yang disebut dengan KTSP kan begitu sebetulnya dulu itu boleh dibantu dengan apa istilahnya guru yang apa atau orang tua murid yang menjadi wali itu jangan jadi apa BPT kalau dulu BPT komite boleh dibantu dengan komite kan begitu kan begitu mudah sesuai dengan kebutuhan lokal. Kalau sekarang disusun secara nasional, dibikin pilot project percontohan, nanti disebarkan kan gitu.
Jadi kenapa namanya ini agak susah dipahami? Karena tidak tumbuh dari kesadaran dan kemauan sendiri. Jadi itu soalnya. Dan waktunya terlalu singkat pergantian-pergantian. Iya. Kalau dulu mah, jadi ini Budi teh dialami oleh beberapa generasi. Buku sumber pun itu lama sekali dulu. Bisa turun temurun. Ya proyek. Kepentingan. Proyek. Ya sebetulnya kita mencoba menghindari kecurigaan begitu. Nah, dulu juga ini ujian nasional ini ada buat kaitannya dengan ini proyek siapa kan begitu ya, ini kerjaan siapa atau siapa yang dapat untung kan gitu ya dari pelaksanaan ujian nasional ini kan begitu. Si Pak ya saya baiklah kita Bapak hanya terserah. ya. Dalam selanjutnya pembelajaran ini kembali ke sini ya. Kita akan melihat PAI ini sebagai mata pelajaran, sebagai nama mata pelajaran, dan PAI sebagai sistem keyakinan. Jadi gini, PAI itu strategi pembelajaran kan sudah pembelajarannya ya. Kemudian PAI atau pendidikan agama Islam. Dan ini PAI ini bagi yang lulusan matematika atau yang ini kan bingung ya apa itu PAI. Ini kan mata kuliah atau mata pelajaran yang wajib dan itu dicantumkan di undang-undangnya, diajarkan di semua level pendidikan. Ada mata pelajaran, ada nama mata pelajaran, disebutnya mata pelajaran PAI. Itu untuk sekolah yang dikelola oleh Kemendikbud itu menjadi PAI. Tapi kalau yang sekolah dikelola oleh Kemenang menjadi mata kuliah mata pelajaran yang dipisah-pisah. Misalkan ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada fikih, SKI, itu atau kurang ini? Bahasa Arab. Salah. Jadi ini yang dikelola oleh Kemendikbud menjadi PAI, tapi mencakup ini di PAI juga, di PAI Kemendikbud yang diajarkan di SMP, SMA atau SMK, ini mencakup ini, tapi tidak menjadi pelajaran tersendiri. Nah itu PAI sebagai mata pelajaran. Nah guru PAI bertanggung jawab secara akademik aja, bukan secara keseluruhan bagaimana menciptakan atau mencapai peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Bukan itu. Itu tanggung jawab semua, termasuk tanggung jawab kepala sekolah. Kalau tidak bisa cara sholat, ini guru PAI yang cara. Tidak bisa berguru, itu guru PAI. Ini secara akademik nanti. Tapi pencapaian PAI pendidikan agama Islam secara menyeluruh itu tanggung jawab semua guru, kan? Mau guru apapun, guru SMA, guru IPS, guru IPA, guru matematik, nggak, dia bertanggung jawab membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu yang sekarang kadang-kadang merasa tersebut, ya, kalau ada anak nakal itu guru PAI yang salah, padahal bukan, kan gitu kan? Ini ada sedikit perbedaan. Dikotomi Pak. Ya ada dikotomi lah guru PAI mana guru dianggap padahal gitu. Dianggap guru kelas 2 ya, padahal itu adalah core pendidikan. Jadi kalau penyelenggara pendidikan menyadari aturan, regulasi, itu dia akan menghormati guru PAI. Kenapa? Karena menjadi core pendidikan nasional, gitu. Menciptakan manusia yang beriman. Itu ada di tujuan di SKL-nya atau di hasil di CP pembelajaran itu akan senantiasa begitu tercantum. Manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia.
itu secara akademiknya tanggung jawab guru PAI. Tapi secara kelembagaan itu bukan hanya tanggung jawab guru PAI, tapi keseluruhan penyelenggara pendidikan siapapun, termasuk guru, termasuk penjaga atau istilahnya apa, petugas kebersihan. Pesapon harus bagaimana dia berada di lembaga pendidikan. Itu disebutnya kalau guru itu adalah tenaga pengajar, kalau yang begitu disebutnya teknik, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan, teknik. Ini harus menciptakan itu. Tidak dikotomi atau tidak dibedakan. Nah, ada lagi kita sekarang ini berkepentingan bukan hanya PAI sebagai pembelajaran, tapi PAI sebagai sistem pendidikan agama Islam adalah sebagai sebuah sistem yang harus kita hayati dan harus kita ajarkan di semua lingkungan, di semua aspek kehidupan kita. Gitu ya. Jadi ini PAI sebagai mata pelajaran, nama mata pelajaran MP. Ini PAI juga pendidikan agama Islam ini sebagai sebuah sistem gitu ya, yang harus kita pahami. Nah, kalau berbicara dengan sekolah atau lingkungan pendidikan, maka PAI selain menjadi mata pelajaran, juga kita akan mengenalkan atau mengkaji PAI sebagai sebuah sistem. Sebuah sistem gimana? Sistem disebut sistem Satu kesatuan. kesatuan berbagai komponen yang satu sama lain saling terhubung, terikat untuk mencapai tujuan. Jadi ada dianggap sistem karena terdiri dari berbagai komponen, berbagai komponen. Jadi komponen yang bagian dari sistem. Ini ada. Kalau di lingkungan sekolah sebagai sistem pendidikan, semuanya itu ada komponen apa saja? Guru, siswa, orang tua, apalagi lingkungan, biaya pendidikan, itu semua adalah bagian dari sistem yang terdiri dari subsistem, kan gitu ya, prasarana, kan gitu, yang semuanya mencapai satu tujuan, kan gitu, mencapai satu tujuan. Jadi perbedaan antara sistem dengan yang lainnya, kalau sistem itu ada subsistem yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, kita dalam merumuskan strategi ini harus memahami PAI sebagai sistem atau pendidikan agama Islam sebagai sebuah sistem yang mengarah pada ini saya sedikit apa ya? Karena ini merupakan Islam ini sudah harus merupakan sistem keyakinan, pandangan hidup. Pandangan hidup. Jadi siswa-siswa kita atau peserta didik kita harus memahami Islam sebagai pandangan hidup dia, pedoman hidup dia. Bukan hanya dia mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru PAI dan dalam kurikulum, dalam kurikulumnya itu dia mengerti rukun Islam, rukun iman. Nah, sebagai sistem pendidikan agama Islam itu harus menanamkan dia sebagai pandangan hidup. Nah, harus dicontohkan dari guru. Gurunya sudah menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, kan gitu. Baru nanti menghayati dan menerapkannya dalam strategi pembelajaran. Kalau masih belum, dia yang tidak paham Islam oke lah, mungkin gitu ya, tidak akan menjadi bagian dari bagaimana menyusun strategi dalam pelaksanaan. Ini kepala sekolahnya namanya ada yang cuek ya. Ini hati-hati juga, namanya di setiap lembaga pendidikan di level SLA, Umum ya Pak? Ya umum, sangat tergantung pada kualitas kepala sekolah. Iya Pak, betul. Kualitas kepala sekolah itu maksudnya kalau dia
orang yang berkompeten memilih itu, maka dia sekolah itu akan banyak. Tapi kalau kebetulan ada nepotisme atau ada apa ini, ya. Tapi sekolah yang bagus itu ada yang banyak diminati, biasanya menjadi rebutan kepala-kepala sekolah. Nah ini mudah-mudahan Anda semua jadi kepala sekolah minimal ya. Jadi orang yang memilih sekolah dan istilahnya kemajuan lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh manajer, oleh kepala sekolah. Itu ada contoh, ada kasus di pernah main ke Malang, ada MI yang percontohan nasional atau dulunya itu sekolah itu sangat apa? Ya tidak menarik lah, sangat tinggal. Tapi begitu diganti kepala sekolahnya menjadi sekolah yang ideal dan kejaran pertama orang tua gitu kan. Sederhana sebetulnya, si kepala sekolahnya punya Islam dijadikan sebagai pandangan hidup. Jadi dia datang paling duluan sekolah itu, dia salami muridnya satu-satu, selamat belajar anakku gitu. Kemudian ya disiplin dengan baik lah, pembiasaan segala macam, sehingga nanti akhirnya itu bersaing dengan tetangganya yang sekolah Kristen. Asalnya kumuh menjadi ini kan gitu ya. Ini saya ingin menekankan bahwa Islam harus dijadikan sebagai sistem pandangan hidup kita, dan kita memilih sekolah itu akan bagus kalau bersumberkan dengan jujur, adil, dan prinsip-prinsipnya saya kira sudah paham, sudah kita maklum bersama. Oke, PAI sebagai sistem dan sebagai mata pelajaran. Jadi itulah strategi pembelajaran agama Islam sebagai pengantar perkuliahan kita, dan akan kita diskusikan dengan merinci atau mengkaji dari realitas atau dari pengalaman lapangan melalui mini riset, kayaknya boleh disebut mini riset. Oke? Cukup? Atau ada masalah pertanyaan? Saya kira cukup ya? Nah nanti ini sebelum bubaran ada beberapa menit, kita sampai jam 11:40 ya? Oh sudah ya? Nanti harus dipastikan dulu. Ini teman-teman sudah dapat tema yang ini mana sudah ini grupnya. Jadi Pak gini Pak, ada grup mata kuliah yang sama dengan Pak Kata Judi. Kata Judi boleh? Ya boleh, tapi ada beberapa dosen yang masuk di sana. Oh bisa. Harus izin dulu ke beliau gitu. Izin dulu. Jadi ini dibikinkan grup baru. Bikin grup baru aja. Grup apa sih singkatannya? Strategi pembelajaran SPAI, Strategi Pembelajaran Agama Islam. Bikin aja grup baru. Iya. Ini nanti saya kirim ininya RPS-nya. Itu Pak mungkin ke saya dulu Pak. Oke. Mana? Ya nanti ke Posman dulu ya. Nah nanti dibagi ini. Ya, itu pokoknya. Udah. Ini nomor 807. Ya. Ini kirim dokumennya ke namanya siapa? Haji Pak. Haji.
Ini yang barusan konsep tentang ini, jadi terus silabus ya. Ada? Ada Pak. Ya. RPS jadi. Nah, itu di RPS-nya itu di bagian keduanya. Sudah mulai diskusi minggu depan uang link apa judulnya itu di RPS-nya? Pertemuan satu itu pengertian pendekatan strategi model dan teknik dalam pembelajaran PAI sebetulnya ya pembelajaran. Yang keduanya langkah-langkah perumusan strategi pembelajaran. Yang ketiga teori-teori pembelajaran dalam Islam, esensi pembelajaran dalam Islam. Nomor 5-nya PAI sebagai mata pelajaran dan strateginya. Kemudian penyusunan. Nah ini penyusunan strategi pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga sudah mulai penelitian lapangan. Jadi yang 5 makalah itu studi literatur yang berawal-awal. Orang mungkin perlu mencari buku yang lapangan itu kan harus wawancara, harus observasi dan seterusnya. Jadi yang 5 makalah adalah naskah, studi naskah atau teks. Oke. Itu dibagikan. Oke. Sudah. Ini hari Jumat atau yang ada di hari? Dua sakit. Dua sakit ya.